bersama-sama kita membuka hati kita, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang selalu dan terus menyukakan hati Tuhan. Mari bersama-sama kita menundukkan kepala, kita bersehati sepakat berdoa. Bapa yang baik, betapa kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kalau kami boleh melewati sepanjang hari ini, kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Dan sungguh kami yakini semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan di hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau siapkan seluruh kehidupan kami. Kami mau datang dengan hati yang penuh dengan limpah ucapan syukur. Kami mau datang dengan sikap hati yang tertuju kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang bertahta dan bersemayam di atas pujian dan penyembahan setiap umat-umat-Mu yang sungguh-sungguh menyembah Engkau dan memuji Engkau, memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini di dalam satu nama, nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap membuka hatinya untuk Tuhan, mari bersama-sama kita berkata amin. Satu kali berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
satu-satunya Tuhan di hidup kami, tempat pengharapan kami. Sungai kehidupan itu Tuhan, terus mengalir, segarkan jiwa kami. Mau menaruh pengharapan kami sepenuhnya Tuhan hanya pada. Mari buka kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, katakan Disembahkan dengan senang, disembahkan
itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sangatlah terbukti. Ya masyaallah, kami nikmati Engkau Tuhan, kami nikmati Engkau Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, selamatkan. Mari bebaskan rohmu di tempat ini, mari bersama. Mari berserah penuh kepada Tuhan malam hari. Anggalkan setiap bebanmu, arahkan perhatianmu kepada Yesus malam hari. Sembah Dia. Dan ku menyembahmu Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, selamatkan imam bersama. Oh, kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Oh, hanya Engkau yang kami sanjung, hanya Engkau yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan, hanya Engkau yang kami muliakan di tempat ini Tuhan. Ku sanjung
yang bersuka cita bersama-sama kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari terus berjalan bersama dengan Tuhan, Bapak Saudara. Amin. Berjalan bersama dengan Tuhan. Kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Yang percaya katakan amin. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hati bukan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya besar.
Bilang sama dirinya, tetap percaya bersama dengan Tuhan. Kau pasti akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib bagi saudara. Boleh bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita. Diberikan kuasa, saya katakan kuasa dari Raja Mulia, Yesus bawa pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila ada bersamaku, siapa dan lawanku bersama. Sungguh besar Tuhanku, Engkau meriksa hidupku. Berdiri jaga Tuhan, di mana Yesus Tuhan. Orang ini kemenangannya, ku bersama menanyakan kepujian Allahnya. Kuasa dan raja, itu apa bagi saudara? Aku bersuara, kalau ayo pakai kuasa. Kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan Tuhan, bila Allah ada bersamaku. Bila Allah ada bersamaku. Bukan Tuhan, menyertai sekarang. Sungguh besar Tuhanku, Engkau meriksa hidupku. Berdiri lagi, di mana Yesus Tuhan. Berdiri kemenangannya, ku bersama menanyakan kepujian Engkau Raja. Ayo bangkitkan diri, sungguh besar Tuhanku, Engkau meriksa hidupku. Berdiri, mari berdiri dengan iman percaya dulu. Iman itu hanya ada di dalam Yesus, ya. Sekali lagi, sama-sama katakan, sungguh besar Tuhanku, Engkau meriksa hidupku. Berdiri lagi, Yesus Kristus Raja yang percaya bisa lebih keras lagi yang percaya dengan tepuk tangan yang jauh mulia untuk Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhanlah yang memberikan kemenangan bagi setiap kita, amin. Lewati apapun keadaan di hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam lembah sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percaya katakan amin. Tuhan selalu ada menyertai kita. Dia menjadi Immanuel bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Sebab Dia Tuhan yang Maha Besar, Dia Tuhan yang Maha Kuasa, Dia Allah El Shaddai. Thank you Lord, thank you Jesus. Dalam
berkatmu, Kau menjagaku, ku tak menjadi lemah karenamu. Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Kaulah
Seru kata aja, kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Kau tempatku berharap, yang selalu setia. Kau tempatku berharap, yang selalu besar seperti Engkau Tuhan. Kami gak takut Tuhan, kami tidak khawatir Tuhan. Karena satu hal kami tahu, Engkau bersama-sama dengan kami dan Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Allah yang syada, Allah yang menyertai kami, Allah yang maha besar, Allah yang ada di dalam kami dan akan terus bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Kami tidak bisa lihat Engkau Tuhan, tapi kami bisa rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sempurnakan sukacita kami malam hari dengan firman. Karena kami tahu firman mulai membuat iman kami bertumbuh Tuhan. Firman mulai membuat kami kuat ya Tuhan. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Sembunyikan nama-Mu di belakang salib. Biar hanya Engkau yang nampak, biar hanya berita-Mu, biar hanya Engkau Tuhan yang berbicara lewat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita kepada Tuhan Yesus. Pujian sekali lagi dong, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sudah hidup lagi, puji Tuhan. Sebab Dia hidup. Mati lagi. Mungkin sinyalnya kali ya. Nah ini hidup lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Ya mati lagi. Memang harus kena mic-nya hamba Tuhan ini. Puji Tuhan. Saudara, saya mungkin kedua kali ya Bu ya kita ketemu ya Ibu apa Mbak apa-apa. Tapi dua kali, yang pertama adalah ketika saya melayani waktu itu secara kebetulan ya, tapi saya di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Waktu itu saya pelayanan ke penjara dengan tim, dan kebetulan karena miskomunikasi waktunya bentrok dengan tim dari pemimpin pujian, dan kemudian saya ketemu, lalu kemudian dibagi, saya yang firman dan Ibu yang pimpin pujian. Dan waktu itu ya saya sangat diberkati dalam pujian ya.
Maksudnya ingin memberkati orang-orang yang ada di penjara, tapi sebelum saya naik, saya pun diberkati terlebih dahulu. Dan saya percaya hari ini pun kalau saya juga diberkati, saudara pasti diberkati, amin. Ya, dan saya percaya itu suaranya memang bagus, ya, suaranya luar biasa. Tapi saya percaya bukan karena suaranya, ya, tetapi karena roh yang ada di dalamnya itu loh. Karena Roh Kudus yang ada di dalamnya. Roh Kudus itulah yang memampukan kita, yang memberikan urapan kepada kita. Dan roh yang sama itu ada pada setiap kita semua. Roh yang menghidupkan itu. Ya, firman Tuhan bilang yang membangkitkan Yesus dari kematian adalah roh yang menghidupkan. Roh Kudus itu. Jadi di dalam Tuhan tidak ada yang mati di dalam kita. Semua pakai iman kita bangkit, ya, kita antusias memuji Tuhan, kita bersemangat menjalani hidup di dalam Tuhan. Tidak ada jalan buntu, amin. Di dalam Tuhan selalu ada kehidupan. Puji Tuhan, saya bersyukur ya bisa ada di tengah-tengah saudara ya di PD apa nih, Kairos. Wah, Kairos ada yang tahu artinya apa? Selain yang di sini, selain pengurus, ada yang tahu artinya? Udah ada tuh, clue-nya tuh, ada jam di sana. Waktunya Tuhan. Dan waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik, amin. Ya, seringkali kita manusia suka ukur Tuhan itu dengan waktu kita. Kita punya jarak tersendiri. Tuhan, saya mau ini, saya mau berdoa dan ini harus terjadi minggu depan, ini harus terjadi wah, seringkali kita suka atur. Tapi saya bersyukur ya, Kairos juga mengingatkan sama kita waktu Tuhan itu adalah yang paling penting. Waktu Tuhan itu adalah yang paling istimewa. Waktu Tuhan itu adalah yang paling benar, saudara. Amin. Puji Tuhan. Dan saya bersyukur bisa ada pertama kali saya ada di sini dari Sidoarjo, dekat saja ya, sesama Sidoarjo. Dan puji Tuhan senang bisa bertemu dengan saudara-saudara. Nama saya Aldi dan saya bersyukur ya bisa ada. Saya baru kembali dari Jakarta tadi siang ya, siang sore. Ya, dan puji Tuhan walaupun di sana kami menemani seorang hamba Tuhan, saya nggak tahu pernah diajak mungkin Pastor Ayana dan Pastor Danten, biasanya Ibu Vera ya, Pastor Vera yang suka ada, dia seorang nabiah dan punya karunia untuk mendoakan dan lain sebagainya. Jadi saya temani ke Jakarta dan biasanya kalau melayani bersama dia itu karena dia suka mendoakan dan orangnya kuat sekali padahal usia sudah 65 ya lebih, bahkan suami istri saya menemani dan saya menerjemahkan itu mendoakan dari pagi sampai jam 2 pagi gitu ya. Dari pagi hari sampai jam 1 sampai jam 2. Tubuh memang lelah ya, tetapi saya percaya ya tadi waktu ujian dinaikkan, terima kasih ya tim ujian, tim musik juga saya sangat diberkati dan saya dikuatkan kembali ya. Lagunya kenceng tapi saya nangis gitu. Memang ya, puji Tuhan ya. Saudara kasih dalam Tuhan, shalom. Shalom, puji Tuhan. Saudara, kata shalom ya itu adalah artinya damai sejahtera. Kata shalom diambil dari bahasa Ibrani. Kalau di sana di tempat aslinya kata shalom itu walaupun itu juga sering dipakai, tapi kata shalom itu seringkali ada penambahan di belakangnya, yaitu shalom aleihim. Lalu kemudian ketika seseorang berkata shalom aleihim yang artinya damai sejahtera besertamu ya, kalau shalom saja itu diartikan damai sejahtera, tapi shalom aleihim damai sejahtera besertamu, lalu dibalas oleh orang itu aleihim shalom ya, seperti tetangga saudara kita ya. Jadi shalom aleihim shalom. Puji Tuhan. Saudara, kata shalom ini yang artinya damai sejahtera bagi saya adalah sesuatu yang paling penting di dalam kehidupan seorang anak Tuhan, kehidupan Kristen di dalam dunia yang kita mau masuk ke dalam bulan yang ketiga di tahun 2026 ya. Dan kita tahu bahwa keadaan dunia, firman Tuhan pun tulis gak pernah jadi baik-baik saja. Ada banyak berita-berita yang menakutkan. Masuk 2026 ada peperangan, lalu kemudian ada banyak hal ya. Sekarang lagi ramai itu Epstein file ya, suatu file dari seorang bernama Epstein yang terbuka dan ada banyak kejadian-kejadian yang mengagetkan banyak orang. Dan ada banyak, dan saya percaya ini tidak akan berhenti. Saya bukan mau nakutin, tetapi ini adalah firman Tuhan bahwa hari-hari itu akan semakin jahat. Tetapi ya, hari-hari boleh semakin jahat,
Inilah kenapa kita butuh yang namanya damai sejahtera itu. Saudara, kata damai sejahtera pertama kali diberitakan atau diperkatakan oleh Yesus kepada murid-murid. Pada suatu saat murid-murid ketakutan karena mereka kehilangan figur. Yesus mati, mereka anggap bahwa Yesus inilah figur, Yesus inilah yang menjadi guru mereka, Yesus inilah yang menjadi pegangan mereka, dan Yesus mati disalib dan mereka sedang ngumpet. Mereka bersama-sama di sebuah kamar, mereka ketakutan, mereka ngumpet, mereka seperti kehilangan tujuan hidup, mereka kehilangan pegangan. Kemudian Yesus datang. Ketika Yesus bangkit, dan pertama kali Yesus katakan Shalom Aleichem kepada para murid-murid, damai sejahtera beserta dengan kamu. Yesus ingin memberitahukan bahwa ada damai sejahtera walaupun keadaannya tidak baik-baik saja. Tetapi kemudian ketika murid-murid mendengar damai sejahtera, ya, itu dilontarkan atau dikeluarkan dari Allah kepada mereka, dari Yesus kepada mereka, mereka pun diliputi dengan kedamaian Tuhan. Dan damai sejahtera itulah yang mengubahkan yang tadinya mereka takut, yang tadinya mereka khawatir, yang tadinya mereka sepertinya nggak ada masa depan, nggak ada pegangan. Tetapi ketika damai sejahtera itu menyelimuti hati mereka, mereka jadi orang yang berubah. Saudara, ketika kita punya damai sejahtera, apapun boleh terjadi di muka bumi ini. Dan kita tahu memang tidak akan pernah jadi baik-baik saja. Tetapi kita tidak mengharapkan segala sesuatu jadi baik. Tetapi yang kita harapkan adalah kita punya damai sejahtera di dalam segala keadaan. Amin. Apapun yang terjadi, damai sejahtera itu harus ada di dalam kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam firman Allah dijelaskan kenapa dan apa yang dapat membuat kita itu mempunyai damai sejahtera. Dan seharusnya firman Tuhan bilang bahwa umatku binasa, Hosea 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena kurang memiliki pengetahuan. Kalau kita memiliki pengetahuan yang benar di dalam firman Tuhan, kita memiliki identitas, kita tahu betul identitas kita di dalam Tuhan, maka damai sejahtera itu harusnya selalu ada di dalam setiap aktu. Kalau kita bilang kita pengikut Kristus, orang Kristen itu bukan sekedar agama, tetapi Kristen adalah pengikut Kristus bagaimana dia mengikuti apa yang Yesus katakan. Dan ketika Yesus katakan kepada murid, damai sejahtera bagimu, Shalom Aleichem, ada damai sejahtera, harusnya kita pun mengerti dengan benar. Di dalam firman Tuhan, Mazmur pasal yang ke-23, saya nggak akan kemana-mana, hanya Mazmur 23 saja. Judulnya adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita lihat ya, Raja Daud ya, dia berkata, Tuhan, Engkau adalah gembala, seperti berkata kepada dirinya juga sebagai dia mengerti benar, dia adalah seorang gembala, dia tahu benar apa itu gembala, dia tahu benar bagaimana gembala itu melakukan sesuatu, ya. Tetapi ketika dia berkata dalam ayat yang pertama, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Sebelum masuk ke hal-hal yang lain, ya, pertama dia bukan Tuhan, Engkau adalah gembalaku. Artinya, saya kasih dalam Tuhan, Raja Daud pada waktu itu mungkin belum jadi raja, dia Daud seorang gembala. Dia bilang Tuhan, kalau dia bilang Tuhan Engkau adalah gembala, itu sama dengan dia bilang Tuhan, aku membiarkan hidupku itu dipimpin oleh Engkau. Ada di sini yang pernah lihat domba lagi mimpin gembala? Ya. Ada yang dombanya kemana, gembalanya ngikutin maunya domba? Enggak. Di mana-mana domba itu mengikuti arahan gembala. Saudara, ketika Daud berkata Tuhan Engkau adalah gembalaku, seakan-akan dia berkata Tuhan pimpin hidup saya. Dia biarkan hidupnya itu untuk dipimpin, bukan hidup semau-maunya sendiri. Saya kasih dalam Tuhan, malam hari ini sebelum kita melihat ayat-ayat yang lain, kita mesti sepakat dulu, hidup kita gak boleh semau-mau kita. Orang jangan kita bilang semau-mau gue, mau-maunya gue aja. Saya mau kesini, oke.
Mau ke sana, oke. Mau begini, oke, hajar. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bilang bahwa Tuhan Engkau adalah gembalaku dan Engkau mau hidupmu penuh dengan damai sejahtera, maka pertama-tama kita harus belajar untuk tunduk kepada kehendak Allah yang adalah gembala agung kita. Apa yang Dia mau dalam hidup kita, apa yang Dia larang dalam hidup kita, apa yang Dia suruh dalam hidup kita, masing-masing saya percaya kita punya tugas dari Tuhan. Gak ada saudara yang hidupnya gratis. Kita selamat itu free dari Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Bahkan firman Tuhan bilang perbuatan baik kita itu seperti kain kotor sebetulnya di hadapan Tuhan. Bukan karena kemampuan kita, tapi gratis dari Tuhan. Tetapi kita pun harus membiarkan hidup kita kemudian dipimpin, berjalan bersama dengan Roh Allah, dipimpin oleh Roh hidup kita. Artinya kita mau hidup kita itu dipimpin oleh Tuhan. Itulah baru kita akan mendapatkan banyak hal. Kita mendapatkan damai sejahtera ketika kita membiarkan Allah memimpin hidup kita. Saudara, sebagai orang Kristen, kita harus belajar tunduk kepada kehendak Allah. Dan seringkali juga Tuhan ajarkan untuk tunduk kepada Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari, yaitu tunduk kepada otoritas. Firman Tuhan bilang bahwa bagaimana kamu bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, kalau yang kelihatan saja kamu tak bisa kasih. Sama juga, gimana kamu bisa tunduk sama Allah yang gak kelihatan kalau sama otoritas yang di dalam dunia sendiri kalau kita tunduk. Orang tua tunduk, anak tunduk kepada orang tua, ya. Jemaat tunduk kepada gembala, dan lain sebagainya. Ada otoritas-otoritas yang seringkali Tuhan tempatkan di dalam hidup. Dan seringkali walaupun dia belum sempurna, tapi kita juga tidak sempurna, bukan? Mungkin kita bilang, oh dia pimpinan yang jahat, dia pimpinan yang tidak sempurna. Apakah kita sudah sempurna? Tidak juga. Seringkali Tuhan tempatkan orang-orang yang mungkin tidak sempurna, itu untuk menyempurnakan kita. Dan untuk memproses dia juga. Untuk memproses hidup kita. Untuk itu saudara kita harus belajar untuk percaya kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, tapi dimulai juga tunduk kepada otoritas. Dan ketika Daud juga bilang, Tuhan adalah gembala, dia bilang, identitas saya itu jelas. Saya adalah kepunyaan Allah. Saya kepunyaan gembalaku. Itulah yang membuat dia itu berani. Itulah yang membuat damai sejahtera ada dalam hidupnya. Karena dia mengerti identitasnya. Dia itu bukan domba yang lagi hilang. Dia bukan domba yang lagi kemana-mana, domba tak bertuan. Tapi dia domba yang digembalakan. Tuhan adalah gembalaku. Di sini ada banyak domba yang suka hilang, atau domba yang healing mungkin. Katanya jangan sering healing nanti hilang gitu ya. Lalu kemudian dia bilang, takkan kekurangan aku. Ketika Daud bilang, Tuhan Engkau adalah gembalaku, Engkau yang mempunyai kehidupanku, aku mau dituntun oleh Engkau, maka takkan kekurangan aku. Saudara, bicara soal kekurangan, dan ketika kita berserah kepada Tuhan, kekurangan di sini, takkan kekurangan aku ini artinya kebercukupan yang akan mulai kita rasakan. Pernah di sini ada yang punya, rasanya punya semua, tapi rasanya kurang terus. Kekurangan itu bukan soal jumlah, bukan soal kuantiti, tetapi soal hatimu. Ada orang yang kita lihat, orang kelihatannya kesian, orangnya kurang, tapi kita nggak tahu loh. Mungkin dia punya rasa kebercukupan itu lebih dari kita yang kelihatannya segala-galanya. Ketika Daud bilang, takkan kekurangan aku, itu bukan soal sesuatu yang ada di tangannya, tetapi sesuatu yang ada di dalam hatinya. Seringkali mungkin kita kurang, tapi yang kita minta itu dari Tuhan itu rasa cukup di dalam hidup kita. Dan firman Tuhan bilang, cukup kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Biarlah kita rasa cukup. Terima kasih. Belajar mengucap syukur. Jangan kita bilang, Tuhan kalau ada
harus saya mengucap syukur? Enggak. Tapi Daud bilang, takkan kekurangan aku. Itu bukan soal jumlah, bukan soal sesuatu yang dia punya, tetapi soal sesuatu di dalam hati yang dia miliki, rasa kebercukupan. Tak kekurangan itu bukan berarti melimpah, tetapi merasa cukup kasih karunia Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hati kita. Soalnya kalau saudara punya itu semua, rasa mengucap syukur, apapun yang ada di tangan saudara, saudara akan pada bersyukur. Bahkan kalau itu penderitaan sekalipun, saudara akan berani bilang bahwa terima kasih untuk penderitaan ini, terima kasih untuk sesuatu yang mungkin rasanya kurang, karena saya tahu ada maksud dan tujuan Tuhan yang indah ketika saya sedang jalan. Saudara, saya bilang begini itu bukan karena tukang obat yang lagi ngecap gitu ya. Saya pun pernah alami bagaimana di tengah berkekurangan saya menangis kepada Tuhan, tapi nangis sukacita. Bukan nangis karena mengasihani diri sendiri, ada kekurangan Tuhan, kekurangan tolong cukup. Enggak, tapi saya bilang, Tuhan di tengah-tengah keadaan yang kurang, tapi Tuhan kasih sukacita, itu lebih dari segala-galanya. Itu kan damai sejahtera. Dan yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara, kalau domba dibawa ke tempat padang rumput hijau, itu ada rumput hijau, itu untuk ngapain sih? Matanya lihat hijau-hijau lalu sebenarnya enggak ada. Untuk makan. Saudara, nggak perlu takut untuk makanan kita. Nggak perlu takut, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan secara jasmani. Jangan khawatir. Belum lama ini saya ada satu pelayanan di daerah Surabaya, dan sambil pelayanan saya tunggu, ya, saya duduk di satu tempat dan tiba-tiba mata saya dialihkan karena itu di satu tingkat yang tinggi, jadi di kanan saya itu ada kaca. Lalu kemudian saya lihat di sana, ya, jujur pada waktu itu ya ada hal-hal di dalam pikiran saya. Oh ya, kenapa saya waktu itu ada di Jakarta ya kemarin, dan saya sering bolak-balik Jakarta karena orang tua saya itu adalah gembala sidang juga di Jakarta, tetapi usia lanjut tapi masih setia tetap melayani, umur 77 tahun masih melayani Tuhan, tetapi 4 bulan terakhir kondisi drop, lalu kemudian harus amputasi kaki, diabetes, ya. Amputasi kaki tapi dengan kursi roda, dan mama saya juga masih ada umur 75 tahun tapi operasi spine belakang, tulang belakang, ya, saraf kejepit. Jadi dua-dua itu pakai kursi roda. Dan saya waktu itu jujur, saya ada di sini, ya, orang tua ada jauh, saya mesti bolak-balik, lumayan, benar kan? Ya. Tapi kemudian pada waktu itu saya lagi pikir, Tuhan. Tapi kemudian saya kembali lagi, saya melihat ke kanan, Tuhan perlihatkan apa? Pohon, lalu burung pipit datang, dia makan, burung pipit datang bawa roti, dia kasih ke satu sarang, dia kasih ke anaknya. Lalu kemudian burung pipit lain datang, burungnya beda jenis, ya, saya nggak tahu jenisnya apa, tapi satu besar, satu yang kecil, beda lah, ininya beda, burungnya beda. Tapi burung itu dia bawa roti, diambil sama burung yang jenis lain, lalu dia bawa lagi ke temannya. Terus saya melihat gitu, iya, bukan firman Tuhan bilang burung-burung aja yang nggak punya apa-apa Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Kita mesti khawatir. Dan saat itu ya saya dikuatkan kembali. Saya dikuatkan kembali. Oh, tapi khawatir, nggak perlu takut. Papa mama saya itu adalah juga anaknya Tuhan, dan Tuhan akan pelihara. Saudara, kalau saudara perlu khawatir, saudara khawatir akan orang tua saudara bagaimana, atau anak saudara. Orang tua saudara adalah anaknya Tuhan juga. Anak saudara adalah anaknya Tuhan juga. Apapun di muka bumi itu semua milik Tuhan. Dan Tuhan bilang kalau Tuhan berkenan akan jalan seseorang, musuh orang itu pun akan diperdamaikan. Artinya segala sesuatu itu akan mulus sama dengan Tuhan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara, bukankah ini membuat kita harusnya punya damai sejahtera? Ketika kita tahu Tuhan yang memelihara kita,
sampai keurusan perut, makanan, nggak perlu takut, Tuhan yang menyediakan. Lalu kemudian Ia membimbing aku ke air yang tenang, kedamaian, air yang tenang, satu ketenangan ilahi, ya, yang tidak berdasarkan apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Itu ketenangan ilahi itu adalah bukan sesuatu tentang kalau orang dunia. Dia bisa tenang, dia bisa rasa secure kalau dia punya backup. Dia punya saya tahu ada orang yang bantu saya tahu saya masih punya tabungan, saya tahu saya masih punya ini, saya punya rencana cadangan. Tapi bukankah firman Tuhan bilang orang benar itu hidup karena percaya, bukan karena melihat? Mungkin kita belum lihat, tapi kita dibuat tenang aja, peaceful, ketenangan yang dari Allah. Itu bukan berdasarkan keadaan boleh hancur, keadaan boleh tidak baik-baik saja. Tapi kalau ketenangan yang Tuhan dibilang, Ia membimbing aku ketenangan, membimbing aku ke dalam air yang tenang. Saudara, ketika kita punya kesadaran akan siapa Allah yang kita sembah, saya percaya kita akan tenang. Tenang, ya Allahku yang besar. Sehingga kita sudah kecilkan Tuhan dari jalan pikiran kita. Pikiran kita yang sangat sempit itu. Pikiran kita, hati kita yang seringkali kerdil. Dan kita bilang, Tuhan, Engkau hanya sebesar hati saya yang kerdil ini. Tuhan, Engkau hanya sebesar dengan pikiran saya yang pendek ini. Kalau kita mudah untuk belajar. Saudara, jangan takut. Kalau Tuhan menjadi gembala kita, Dia akan guide kita ke air yang tenang, membimbing kita ke air yang tenang. Dan bukankah firman Tuhan bilang, kenapa ketenangan itu penting? Supaya kita terus dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Berdoa ngapain sih? Komunikasi sama Tuhan. Doa itu bukan minta-minta, saudara. Doa itu tentang bagaimana kita mengakui dan menyembah Tuhan. Berdoa tentang, kalau soal minta-minta, tanpa saudara minta, Tuhan udah tahu. Dan bahkan Tuhan sudah siapkan jawaban. Ketika kita berdoa, lebih baik kita mengucap syukur saja. Tuhan, terima kasih. Tuhan, saya berterima kasih atas berkat yang mungkin belum saya terima, tapi saya percaya saya dapatkan. Kesembuhan yang mungkin saya belum terima, tapi saya percaya yang terbaik Tuhan sudah siapkan. Ia menyegarkan jiwaku. Ya, yang ketiga, pernah merasa jiwanya burnout itu capek. Mungkin muka bisa senyum, ya mungkin bisa nyanyi, bisa khotbah seperti ini, tapi sebenarnya jiwanya itu lagi letih. Dan Tuhan bilang, Dia yang menyegarkan jiwa kita. Ya. Saudara, kalau jiwa saudara capek di hari-hari ini, datang kepada gembala itu. Dia yang bikin kita itu jadi fresh. Firman Tuhan bilang, kasih dan rahmat Tuhan itu baru setiap hari. Dalam hidup selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau refresh kita. Tuhan mau perbaharui terus sukacita kita. Tuhan mau perbaharui terus iman kita. Tuhan mau perbaharui terus hati kita. Supaya kita terus bersemangat, fresh di dalam Tuhan, segar di dalam Tuhan. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju malam. Tapi ketika engkau membiarkan hidupku dipimpin oleh gembala aku, kita gak akan pernah tersesat. Mungkin kita bisa belok ke kanan sedikit, namanya manusia. Manusia itu belum sempurna mendengar suara Allah. Kita belum sempurna, saya pun hamba Tuhan gak sempurna mendengar suara Tuhan. Seringkali salah juga melangkah. Tapi kalau kita membiarkan Tuhan datang di dalam hidup kita, Tuhan bilang orang benar jatuh, dia tidak akan sampai tergeletak kok. Sebab Tuhan menopang tangannya dan mengangkatnya kembali. Kemalangan orang benar banyak kok, kata Amsal. Tetapi seringkali kalau kita jalan sendirian, kita kehilangan tuntunan dari Allah. Tapi kalau kita mau biarkan Tuhan, aku yang menuntun aku, jangan takut saudara. Saya mau katakan,
berjalan bersama Tuhan, jangan takut untuk melangkah. Karena begini, kalau salah, kita tetap ada dalam penjagaannya Tuhan. Dan Tuhan yang akan melindungi kita, dan Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Betul. Dan bahkan kesalahan itu Tuhan pakai untuk memuliakan namanya, untuk menjadi kesaksian. Asal kita tahu hati kita, motivasi hati kita benar di hadapan Tuhan. Sekalipun aku berjalan ke tempat dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Saudara, seringkali di dalam dunia ini kita punya musim, ya, ada season, ada musim kita diizinkan Tuhan berjalan di atas bukit. Tapi ada waktunya Tuhan izinkan kita berjalan di bawah lembah, betul? Tetapi apakah kemudian di bawah lembah kemudian kita bersungut-sungut? Apakah hanya yang baik saja aku mau menerima dari Tuhan, kata Ayub, sedangkan yang buruk tidak? Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam perjalanan lembah kita ketemu dua karakter Tuhan. Kita akan melihat Tuhan dengan gada. Saudara tahu gada? Ya, itu untuk memukul lawan. Kita akan melihat kebesaran Tuhan. Kita akan melihat Tuhan yang berperang, dan kita akan diam saja, kita akan melihat. Karena kita udah gak tahu mau ngapain. Kita angkat tangan. Diam saja itu bahasa aslinya itu artinya terpaku gitu. Karena bingung mau apa. Bingung apa lagi yang harus saya lakukan. Terdiam. Pernah yang saudara ketakutan sampai kaku gitu. Itu diam itu. Dan di saat itu kita melihat tangan Tuhan itu gak ada itu. Tapi di dalam perjalanan lembah kita melihat juga Tuhan dengan tongkat. Tongkat gembala itu ada ujungnya, ya, besar tongkat. Kita tahu penggunaan ujungnya itu apa? Kalau dombanya nakal, dia angkat, dia gaet lehernya pakai ujungnya itu. Digaet. Artinya apa? Ada ajaran Tuhan. Di dalam perjalanan lembah kita itu banyak diajar oleh Tuhan, bukan dihajar oleh Allah. Kita Allah yang penuh kasih, tapi diajar, diberi didikan. Supaya apa? Supaya kita tambah pintar, supaya kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Dan kita manusia ini adalah manusia yang bodoh. Kita adalah manusia yang berdosa, yang sudah jatuh, sehingga kita perlu diajar sedemikian rupa sampai kita menjadi serupa dengan Tuhan. Dan seringkali ajaran Tuhan itu ada di dalam perjalanan lembah kita. Ada gada dan tongkat Tuhan. Ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Saudara tahu makan itu untuk apa? Supaya kita kuat lagi, betul? Setelah mungkin kerja seharian, perang seharian, ya, ada hidangan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, ya, diurapi lagi dengan minyak yang tadinya mungkin sudah mulai kering, sampai pialaku, ya, piala itu seperti bongkor atau satu wadah, penuh lagi melimpah. Saya ibaratkan begini, seperti sebuah handphone. Setelah dipakai seharian, telepon sana, telepon sini, kita ya jalan sana, jalan sini, KKR sana, KKR sini, WL sana, WL sini, khotbah sana, khotbah sini, kerja sana, kerja sini, ya capek, lama-lama habis juga. Tapi firman Tuhan bilang, Dia yang akan merecharge kita, seperti handphone yang udah lemah, dicolok lagi sumbernya, listriknya, sehingga kemudian kita jadi kuat lagi, dan diurapi lagi kepala kita sampai penuh lagi, melimpah, sehingga kita ready lagi untuk hari esok. Tuhan, apalagi yang Kau mau, apalagi yang Kau suruh, saya siap lagi. Itu di dalam Tuhan yang saya bilang, gak pernah kita akan putus asa, gak pernah kita akan capek, burn out. Capeknya pasti namanya manusia, tapi ketika kita mulai tahu Tuhan Kau adalah gembala, kita datang lagi kepada Tuhan, di-recharge lagi, dikuatkan lagi, kita tuh jadi segar lagi, jadi diisi ulang terus, sampai waktunya selesai. Tapi kita tetap bersemangat di dalam Tuhan, bergairah di dalam Tuhan. Saudara, soal sukacita melayani Tuhan itu bukan soal tubuh.
Firman Tuhan bilang, manusia itu punya dua tubuh, satu tubuh jasmani, satu tubuh rohani. Tubuh jasmani itu bisa jadi lemah karena dia tua, karena sakit, seperti ayah saya, jadi lemah karena jadi tua, diamputasi. Tapi tubuh rohani itu berbeda, dia bisa semakin kuat, kata firman Allah. Dan papa saya pun ya, dengan kondisi yang seperti itu tetap melayani, tetap khotbah kemanapun walaupun harus diangkat sama dua orang ya, dan lain sebagainya, tapi tetap karena tidak pengaruh sama tubuh rohani ini. Dan yang terakhir, kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Saudara tahu nyata, kebajikan, kemurahan Tuhan itu mengikuti kita seumur hidup kita. Artinya selama kita ada di dunia ini, kalau kita membiarkan Allah menjadi gembala kita, ini artinya adalah kasih karunia Allah ada dalam hidup kita. Dan ini yang sangat kita perlukan, favor of God, kasih karunia Allah ini. Karena begini, gak ada sesuatu pun yang kita lakukan itu karena kemampuan tangan kita loh. Firman Tuhan bilang sia-sia orang menempatkan pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang menjaganya. Sia-sia orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Kita butuh kasih karunia Allah, favor of God. Dan kasih karunia Tuhan adalah kebajikan dan kemurahan belaka itu yang akan mengikuti kemana kita melangkah. Saudara-saudara, di dalam Tuhan jangan cari tempat pilih-pilih tempat yang basah, tempat yang kering, nggak ada. Ingat ketika Lot berpisah dengan Abraham, ya, mereka om dan keponakan. Abraham bilang, Lot, kamu pilih yang mana deh? Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan, kamu ke kanan, saya ke kiri. Karena dia tahu bersama dengan Tuhan dia akan diberkati. Dan Lot pilih tempat yang diberkati, tapi Abraham pilih ke tempat yang lain. Tapi bukan karena Abraham yang diberkati, karena apa? Kebajikan kemurahan Tuhan itu dia. Artinya kemanapun saudara melangkah, itu diikuti oleh kemurahan kasih karunia. Sampai aku akan melihat dalam rumah Tuhan sepanjang masa, sampai selesai waktu kita. Sebenarnya ketika saudara tahu ayat ini Mazmur 23 ini, bukankah itu membawa damai sejahtera dalam hidup kita? Bukankah itu membawa shalom alaihim, perkataan Allah itu datang kepada kita? Dan ingat, Tuhan adalah gembala kita, dan dia seperti Yesus yang berkata kepada kita, Mazmur 23 ini seperti Tuhan berkata kepada murid-murid, shalom alaihim, damai sejahtera ada di atasmu. Pengertian inilah yang dapat membawa, sehingga di dalam Tuhan ketika ada damai sejahtera di dalam hidup kita, apapun boleh terjadi, situasi apapun boleh terjadi, tapi tidak akan pernah memisahkan kasih Tuhan dalam hati kita. Kita terus bersuka, kita terus meluap-luap. Itulah kenapa Paulus dan Barnabas walaupun di penjara mereka tetap menyanyi, memuji Tuhan. Itulah kenapa Stefanus ketika dirajam oleh batu, dia justru melihat kemuliaan Allah. Itulah kenapa murid-murid yang tadinya ketakutan untuk ditangkap, tapi kemudian menjadi berani bahkan untuk mati bagi Yesus, memberitakan Injil. Karena apa? Damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan. Saudara dapat sesuatu hari ini, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bersama Bapak, boleh bagi semua.
Saudara mengajar lebih lagi kepada kami, memberikan pengertian-pengertian yang baru, memberikan rema yang baru di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau berbicara hingga kedalaman jiwa kami. Terima kasih Engkau baik. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan kembali kepada saudara. Berapa banyak diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Sampaikan tanganmu kepada saudara. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelum itu, mari bersama-sama kita menundukkan kepala, kita mesra hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik untuk kebenaran firman malam hari ini. Lewat kebenaran firman-Mu kami semua diberkati, kami semua dikuatkan. Engkau memberkati hamba-Mu, Pastor Aldi, bagaimana yang sudah menyampaikan isi hati-Mu malam hari ini. Tuhan, Engkau memberkati kesehatan hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, dan pelayanan hamba-Mu. Tuhan, tambah-tambahkan hikmat, pengertian, pewahyuan, pengurapan dalam pelayanan hamba-Mu. Biarlah Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani, biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan, dan banyak jiwa-jiwa diangkat hormat, kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tiba saatnya bagi kami rindu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan kami suci dan kuduskan setiap persembahan kami Tuhan, agar layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan keluaran hati dan sukacita kami siap mengembalikan yang terbaik buat Tuhan dan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam persembahan kita memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang selalu dan dapat menghibur setiap hati kita. Amin. Yang setuju bilang amin yang keras, Bapak Saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan lanjut pada acara selanjutnya, yaitu kesaksian. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Ruth. Ya, kami persilakan. Shalom. Shalom. Haleluya. Yes, yes. Haleluya. Pastor Aldi, Pastor
dan Ibu, terima kasih. Saya dulu kenal Tuhan Yesus di dalam penjara. Saya pecandu narkoba. Perkenalkan, nama saya Ruth Perwaningrum. Dulunya Perwaningrum, terus setelah dibaptis jadi Ruth. Jadi sekarang dipanggil Ruth Perwaningrum. Karena Ibu Sherly memberikan waktu cuma 8 menit, tadi langsung to the point. Bapak Ibu, kronologi sedikitnya sebetulnya panjang. Nanti kalau ingin lengkapnya bisa dilihat di kesaksian di channel-channel YouTube Rohani, sudah banyak di situ. Waktu pandemi saya sering diundang di channel-channel Rohani. Saya kenal Tuhan Yesus di penjara, Bapak Ibu. Pada waktu itu saya kena kasus narkoba. Saya ketangkep, dimasukkan di rutan Medaeng. Mungkin Ibu melayani di Medaeng, bukan? Medaengnya, ya. Nah, di Medaeng itu Bapak Ibu, saya itu dikenalin teman sama seorang pendeta. Teman saya itu dibesuk oleh pendeta. Pendeta itu ngomong gini, Mbak Ningrum, kalau Mbak Ningrum percaya Tuhan Yesus, hukuman Mbak Ningrum diperringan. Dalam hati kecil, lah wong saya seneng di sini kok, ngapain cepet-cepet keluar? Bapak Ibu, saya masuk di penjara Medaeng waktu itu, saya dapat spesial banget. Begitu masuk, langsung sipirnya bilang ini handphone dan ini kamar VVIP buat Mbak Ningrum, seperti itu. Dan saya gak kekurangan satu apapun. Dan di dalam penjara itu saya satu sel dengan orang-orang bandar top-top. Otomatis saya tambah hebat. Karena tambah kenal bandar gede di dalam satu sel di situ. Nah, singkat cerita, lalu teman saya itu dibesuk oleh pendeta. Saya diajak, saya ditawarin yang itu tadi, Mbak, kalau Mbak percaya Tuhan Yesus bisa meringankan hukuman Mbak Ningrum. Dalam hati, wong di penjara ini enak, semuanya serba ada, dan saya makin besar gitu. Karena terus terang cita-cita saya waktu SMA itu menjadi pembunuh bayaran. Cita-cita waktu SMA ya. Dan pada waktu itu saya sambil lalu aja, pendeta ngomong apa saya nggak nangkep. Akhirnya pulang-pulang saya dikasih uang sama pendeta. Begitu masuk blok, masuk kamar, saya berikan sabu-sabu. Wah lumayan, saya berikan sabu-sabu gitu. Akhirnya dibesuk sampai berkali-kali Bapak Ibu. Akhirnya Pak Pendeta itu bilang gini, sudah deh Mbak Ningrum, kalau nggak percaya Tuhan Yesus, ingat perkataan saya ya. Kalau Mbak Ningrum ada apa-apa, doa pakai dua agama. Tuhan mana yang jawab doa Mbak Ningrum? Ya Mbak Ningrum itu yang harus ikuti. Dalam hati ya, segini aja gitu kan. Tapi entah mengapa itu perkataan kok mancep gitu ya Bapak Ibu. Terus akhirnya suatu saat saya itu diajak teman juga pergi ke gerejanya Medaeng penjara. Saya diajak pergi di situ. Padahal saya masih belum Kristen ya, Saya sempat memualafkan, sempat membuat orang Kristen jadi keluar masuk agama saya yang dulu. Lah saya itu diajak teman saya, Mbak, ayo nang gerejaku masuk tuh, enak. Ini hari Paskah kalau nggak salah itu. Oke, karena kepo penasaran saya ikut masuk. Begitu masuk Bapak Ibu, waduh nggak tahu, pokoknya cucuran air mata nggak habis-habis. Saya nggak tahu itu menangis karena apa, saya nggak tahu. Tapi saya lihat yang lainnya semuanya rebah. Saya jangan-jangan juga ikut rebah. Tapi saya juga nangis kenapa ini saya nggak tahu. Saya kayaknya, nah kalau saya ditanya ini saya nangis kenapa, saya bingung jawabnya. Ini nangis karena apa, saya nggak tahu. Nanti kalau ada yang tanya, Mbak ini nangis kenapa, saya jawab saya rindu kampung halaman. Dan juga enggak di situ senang. Tapi setelah tahu itu jamahan Roh Kudus, akhirnya saya belum juga menerima Tuhan Yesus. Akhirnya saya kembali ke blok dan akhirnya saya dilayar di Malang karena sidang keputusan saya ditetapkan 1 tahun dan saya akhirnya dibuang di Malang. Nah di Malang itulah saya mau istilahnya kembali ke Tuhan, saya mau bertobat sungguh-sungguh. Nah di situ saya mengalami dosa yang lebih besar lagi yang belum saya alami sama sekali. Bapak Ibu, saya ini penjual narkoba, saya ini penjual wanita. Waktu itu di Surabaya penjual wanita 1 malam saya bisa jual 30 juta
dan saya itu dapat komisi 9 juta dari ceweknya, dapat tip dari tamunya, dapat tip dari ceweknya. Satu hari saya bisa menjaga 30 juta waktu itu. Nah, tapi Tuhan tuntaskan semuanya. Dan akhirnya saya dibuang di Malang. Ketika saya di Malang, saya mau sholat Bapak Ibu ya, mau pengen benar-benar kembali ke zaman yang benar. Apa yang terjadi? Saya pelacuran juga pernah mendalami, narkoba juga iya, perjudian juga iya. Tiba-tiba saya itu ditaksir ketika saya sudah mau melepaskan itu semua secara agama saya yang dulu, mau kembali ke Tuhan gitu kan. Saya sudah sholat, saya puasa, habis itu saya ditaksir seorang lesbi cantik, dan lesbi itu ngomong cinta ke saya. Secara logika saya tahu itu dosa. Jika saya terima, waduh gimana nenek saya, gimana bude saya. Waktu itu satu-satunya yang saya sayangi itu nenek saya. Nanti saya pulang-pulang saya sudah pekerjaan begini ya Allah. Nanti kalau saya menerima cewek, nanti pulang-pulang terus gimana ya Allah gitu. Langsung saya bawa sholat lagi, tambah kenceng. Saya bawa sholat lagi, tambah termimpi-mimpi anak itu. Saya bawa doa puasa. Wah, tanpa melihat wanita itu dengan wanita lain, burungnya minta ampun. Lalu pada suatu saat saya berdoa menangis pakai ruko. Saya ingat betul pakai ruko itu saya berdoa menangis. Tiba-tiba perkataan pendeta itu nancap di pikiran saya, teringat kembali. Jika Mbak Inung butuh sesuatu, doa pakai dua agama, Tuhan mana yang dijawab ya itu. Akhirnya karena saya malu mengakui Yesus adalah Tuhan, karena yang saya ketahui zaman dulu Yesus itu adalah manusia. Akhirnya saya ngomong gini, saya masih malu mengakui Yesus adalah Tuhan. Saya ganti doa saya pakai ruko itu, saya ingat betul. Tuhan pencipta alam, Tuhan pencipta manusia, tolong lepaskan saya dari lesbi ini. Itu mungkin saking kerasnya saya berdoa, sambil meneteskan air mata. Tiba-tiba ada teman saya yang satu beda dua bed ini, tiba-tiba itu ngasih pembatas Alkitab ini. Sambil lihat saya gini, ada tulisan pembatas Alkitab zaman dulu itu kan Bapak Ibu ada gambar-gambarnya, dan ada gambar Tuhan Yesus yang lagi narik orang dari jurang, dan ada tulisannya, barang siapa yang percaya kepadaku, maka aku akan menyelamatkannya. Yesus berkata seperti itu. Saking butuhnya obat, saya ingin lepas dari lesbi itu. Saya nggak perlu pakai lama. Ya, saya percaya Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan saya dari lesbi ini. Seketika itu, nggak pakai lama, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun atas saya. Setelah saya tahu genaplah firman Tuhan mengatakan Efesus 1 ayat 19, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Saya cuma percaya saja Bapak Ibu, langsung damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal. Aku akhirnya saya telepon pendeta saya, saya mau melayani. Lalu saya diajak pelayanan pendeta saya ke pemulung. Di situ saya memang nggak tahu, kayak Tuhan arahkan Bapak Gembala saya untuk melayani pemulung, dan saya dipercayakan jadi WL di situ. Meskipun suara saya fals banget, saya nggak pede banget, tapi saya ikut aja. Pendeta saya bilang, Ruth, lihat pemulung itu ya, kakinya satunya kanan sendal jepit warna biru, satunya warna hijau, lihat wajahnya dia sukacita ya. Tak tanya, yang satunya nggak pakai sendal kok dia senyum ketawa dengan teman-temannya. Saya tanya, Ibu sukacita Kak Ruth? Iya Tuhan, sukacita. Lalu saya diam, Tuhan benar, dia nggak punya harta duniawi kayak gitu, dia nggak pakai baju mewah, dia sukacita. Lalu firman Tuhan mengatakan manusia hidup bukan dari roti, namun dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Itu saya tangkap. Ya, aku hidup bukan dari roti, melainkan hidup dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Mulai saat itu, step by step, saya lakukan firman Allah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka ditambahkan. Nggak lama kemudian saya menikah, dan akhirnya saya menikah, nggak bekerja. Meskipun suami saya kemarin bangkrut,
Tetapi akhirnya di bangkrut itulah saya tahu mobil kejual, banyak semua yang kejual, saya nggak punya apa-apa, tinggal rumah. Akhirnya saya kerja mijet 25.000 2 jam awalnya. Saya menangis, bukan karena saya sedih, tapi saya gini, Tuhan, aku iso ya kerja suruh ternyata Tuhan. Saya menginjil per orang, dan saya juga membuka grup doa online, dibantu juga dengan Ki Shirley dari Mijet. Ada beberapa jiwa yang belum kenal Tuhan yang sudah kita muridkan. Haleluya! Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjut pada acara selanjutnya, yaitu kita akan sama-sama akan mendengarkan pengumuman dan doa syafaat oleh Bapak Didi. Puji Tuhan, ada sukacita. Puji Tuhan. Atas nama pengurus jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Esther Adi. Tuhan memberkati dan Tuhan memakai hamba-Nya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibadah worship night PT Kairos bulan Maret dimajukan, akan diadakan pada hari Rabu, yaitu tanggal 11 Maret, yang akan dilayani oleh Evangelis Ida T. Juwono. Mari saudara ajak teman, rekan-rekan, tetangga, Bapak Ibu Saudara untuk hadir pada acara tersebut. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Bagi jemaat yang baru datang, dengan senang hati bisa mengisi daftar hadir yang sudah disediakan untuk bersama-sama kita doakan. Bagi yang membutuhkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan PT Kairos, bisa menghubungi Bapak Kristanto, Ibu Shirley atau pengurus di tempat ini. Mari sebelum doa berkat kita berdoa syafaat terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih juga dari kesaksian hamba-Mu Tuhan, memberkati kami melalui kebenaran firman yang sudah ditaburkan, juga melalui kesaksian yang sudah disampaikan. Biarlah Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih saat malam hari ini kami berdoa Tuhan untuk Esther Adi Mangimanan. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati keluarganya, pekerjaannya. Biarlah melalui hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk PT Kairos di tempat ini. Kami berdoa untuk pengurus dan jemaat, supaya kami semakin bersemangat untuk melayani Tuhan, bertumbuh dalam iman, dan berbuah-buah dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan, untuk memberkati bangsa negara kami, menyerahkan Tuhan untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan, dari tingkat yang paling atas, dari tingkat yang paling rendah Tuhan. Aku memberkati Tuhan, aku memberkati bangsa negara kami ini Tuhan. Pulihkan perekonomian bangsa negara kami ini Tuhan. Berikan kedamaian, berikan keamanan untuk bangsa negara kami ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk para penginjil, para apologi Tuhan, Kristiani Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka yang memberitakan firman Tuhan melalui media sosial, melalui televisi, melalui radio. Tuhan memakai mereka Tuhan, Engkau memakai sarana-prasarana ini Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh Engkau Tuhan, dan berita keselamatan itu boleh tersebar dimanapun Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Krian
Biarlah Tuhan memberkati Kota Krian, di lingkungan kami tinggal Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Biarlah memberikan keamanan kesejahteraan bagi Kota Krian ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memakai kami dimanapun kami berada Tuhan, sehingga kami menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang tidak dapat hadir Tuhan pada malam hari ini. Engkau mengetahui setiap pergumulan mereka Tuhan. Apabila mereka mengalami kelemahan tubuh, biarlah Tuhan menjamah dan Tuhan menyembuhkan Tuhan, sehingga mereka dapat beribadah kembali Tuhan pada bulan-bulan yang akan datang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara kita berdiri. Tuhan Yesus, Engkau sudah mendengar doa yang kami naikkan kepada Engkau. Dan Tuhan, Engkau adalah Allah yang mendengar doa, dan juga Engkau adalah Allah yang sanggup menjawab setiap doa permohonan kami Tuhan. Dan kami percaya dengan iman Engkau menjawab dengan waktu-Mu yang sempurna, Kairos-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini kami semua disegarkan secara rohani kami Tuhan. Lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan, lewat kesaksian kami disukacitakan hati kami. Roh kami dibangunkan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Ketika kami akan pulang sebentar Tuhan, Bapak berbentar kami ke tempat kami masing-masing dengan kendaraan apapun, di jalan kami dengan motor dan kendaraan umum, dengan mobil Tuhan, Engkau sertai kami ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan bahkan Engkau menyertai kami Tuhan di saat kami tidur bangun besok pagi dengan kesehatan, kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mereka berdoa Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Allah Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang berkata katakan, Amin.